Kita ke kabar lainnya, pemirsa, polisi meringkus komplotan pembobol mesin ATM yang beroperasi di 5 provinsi di Pulau Sumatera. Selama 3 tahun, komplotan Garong beranggota 7 orang ini membobol 15 mesin ATM dan menggondol uang lebih dari 3 miliar rupiah. Kamera pengawas merekam jelas aksi kawanan Garong membobol mesin ATM. Sungguh nekat. Untuk membongkar kotak penyimpanan uang tunai, mereka menggunakan mesin las karbit. Setelah kotak uang terbuka, gerombolan ini pun bebas menguras isinya. Aksi jahat pembobol mesin ATM ini terlihat cukup rapi terencana. Dalam setiap aksi yang dilancarkan, mereka berbagi peran. Saat 2 orang membongkar mesin ATM dan mengecat CCTV, yang lain berjaga dengan pistol di tangan. Mereka juga cukup lihai menentukan kapan waktu yang sepi agar leluasa beraksi, sampai memilih jalur untuk melarikan diri. Akhirnya, polisi mampu menandingi kelihayan komplotan Garong ini. Melalui perburuan sengit, tim Ditreskrimum Polda Sumatera Utara menangkap 5 tersangka. Kelimanya adalah Landit Mesa alias Landi, warga Sumatera Barat, Antoni Silitonga alias Tulang, warga Sumatera Utara, Arya Hermansyah alias Aldi, warga Riau, Indra Putra alias Oyon, warga Riau, dan M. Pol Agusli alias Aspul, warga Sumatera Selatan. 4 orang terpaksa ditembak di kaki karena melawan saat diringkus polisi. Terungkap, komplotan terdiri dari 7 orang yang 2 di antara mereka masih buron. Kedua buronan adalah Yanto dan Alpian, warga Palembang yang masih saudara kandung tersangka Aspul. Dari 5 yang tertangkap, 4 orang ternyata residivis alias penjahat kambuhan. Mereka membentuk komplotan saat sama-sama dipidana di Lapas Bangkinang, Riau. Memulai aksi sejak tahun 2020, selama 3 tahun, kawanan ini membobol 15 ATM di 6 provinsi. 4 ATM dibobol di Sumatera Barat, 3 ATM di Riau, dan masing-masing 2 ATM dibobol di Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Sumatera Utara. Selain membongkar ATM dengan mesin las, mereka juga beroperasi dengan memakai 2 mobil mewah. Secara total, 4 bank melaporkan kerugian hingga lebih dari 3 miliar rupiah. Terakhir beraksi sebulan lalu, polisi bisa meringkus 5 dari mereka di Kabupaten Batubara dan Tapanuli Utara. Yang pertama, pertanyaan tadi sejak kapan? Sejak tahun 2020. Jadi sudah 3 tahun berjalan, 15 TKP di 6 provinsi, rasanya wilayah yang luas, dan cara bekerja mereka sudah terstruktur. Jadi ada yang bertugas untuk mengamati atau menjadi orang untuk melakukan survei, disurvei dulu ATM-ATM yang akan dibobol, kemudian mereka akan berkomunikasi dengan tim eksekutornya untuk menyiapkan pembobolan dengan peralatan las dan linggis dan lain sebagainya, itu untuk dia gunakan melakukan aksinya. Dan ada juga yang kemudian mengkoordinir. Saat ini aparat masih memburu 2 orang tersangka. Komplotan pembobol ATM ini akan dihadapkan pada pasal berlapis tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yoga Syahputra, TV One mengabarkan.